Jangan lupa like, share, and subscribe channel SMK Negeri Pri Surat Official. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita mulai memasuki materi baru, yaitu bab 8 riwayat hidup atau biografi. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian siapkan dulu alat tulis kalian, kemudian buku catatan kalian, sehingga nanti apabila ada informasi yang saya sampaikan bisa langsung kalian catat seperti itu. Baik, dalam kondisi pandemi COVID seperti saat ini ya, tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada dua ya. Yang pertama, menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian lanjut untuk tujuan pembelajarannya, kita ada 4. Yang pertama, mengetahui teks riwayat hidup. Yang kedua, mengetahui cara membuat teks riwayat hidup. Yang ketiga, menulis teks riwayat hidup. Yang keempat, menerapkan riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita lanjut ke materi yang pertama, adalah definisi riwayat hidup atau pengertian riwayat hidup. Nah, kalian semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ataupun istilah riwayat hidup ya. Jadi setelah definisi, untuk pengertian riwayat hidup itu adalah kisah atau perjalanan ataupun pengalaman hidup seseorang mulai dari lahir sampai dia nanti meninggal dunia. Seperti itu adalah secara definisi. Kemudian untuk jenis-jenis riwayat hidup. Jadi untuk riwayat hidup ini dibagi menjadi beberapa jenis ya, menjadi beberapa aspek seperti itu. Untuk yang pertama, ini berdasarkan sisi penulisnya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah autobiografi. Autobiografi ini adalah kisah kehidupan yang ditulis sendiri. Contohnya, saya menulis tentang kisah perjalanan hidup saya sendiri. Itu adalah autobiografi. Kemudian yang kedua, biografi. Biografi adalah kisah perjalanan hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi contohnya, saya menulis kisah atau riwayat hidup tokoh lain. Pak Habibie misalnya, Pak Jokowi misalnya, seperti itu adalah biografi. Jadi ada yang berbeda ya di sini antara autobiografi dan biografi. Paham? Kemudian itu yang kedua, berdasarkan isinya. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Untuk biografi perjalanan hidup ini berisi kisah atau riwayat hidup seseorang mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal dunia secara keseluruhan. Contohnya, dia lahir kapan, di mana, kemudian setelah bertambah dewasa dia sekolah di mana, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian melanjutkan perguruan tinggi, kemudian dilanjutkan karirnya seperti apa, kemudian dilanjutkan kehidupan dia bersama keluarganya setelah menikah seperti apa, kemudian nanti sampai dia meninggal dunia. Itu adalah kisah perjalanan hidup, ditulis secara full, keseluruhan seperti itu. Kemudian biografi perjalanan karir. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi ya. Untuk biografi perjalanan karir ini hanya menuliskan tentang perjalanan karirnya saja ya. Entah karir pendidikan ya, ataupun karir kehidupannya untuk menuju keberhasilan. Contoh untuk karir pendidikan ya, dia
sekolah TK di mana, kemudian dia sekolah SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, SMK di mana, kemudian di dalam perjalanan pendidikannya itu seperti apa. Itu contoh karir pendidikan. Kemudian kalau untuk karir kehidupan, keberhasilan, kesuksesan, contohnya sebelum berhasil dia menjalani kehidupannya itu dari pengusaha apa, ya, modalnya berapa, kemudian nanti semakin meningkat, kemudian nanti dia menuju kesuksesan itu seperti apa, hingga keberhasilan yang dia raih itu apa saja. Itu adalah perjalanan karir. Jadi ini harus dipahami. Kemudian untuk aspek yang ketiga, berdasarkan persoalan yang dibahas, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biografi politik. Ini ada biografi yang membahas tokoh, tentunya tokoh yang berkecimpung di dunia politik seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, biografi jurnalistik atau sastra. Ini biografi yang di dalamnya itu berisi tahapan wawancara ataupun riset. Itu masuknya nanti dalam biografi jurnalistik atau sastra. Kemudian yang ketiga, biografi intelektual. Ini adalah biografi yang di dalamnya itu berisi gaya penulisan secara ilmiah, ya. Seperti itu. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa penelitian seperti itu, sehingga nanti ketika dikembangkan menjadi biografi ini termasuk ke dalam biografi intelektual seperti itu. Kemudian yang keempat, berdasarkan penerbitnya, ini dibagi menjadi 2. Biografi buku sendiri dan biografi buku subsidi. Maksudnya seperti apa? Untuk yang pertama, biografi buku sendiri ini adalah biografi ya yang dibuat sendiri, ditulis sendiri, kemudian nanti diterbitkan sendiri. Nah, tentunya ada plus minusnya ya di sini. Plus minusnya yaitu kalau untuk yang pertama ini, semua biaya untuk memproduksi biografi tersebut, buku biografi tersebut itu ditanggung oleh sendiri. Artinya tidak ada bantuan dari orang lain, tidak ada sponsor dari pihak lain seperti itu. Dia menulis draft biografi sendiri, mencetak buku sendiri, membiayai semua produksinya sendiri, menerbitkan sendiri, bahkan nanti termasuk menjualnya juga sendiri. Itu adalah buku sendiri. Kelebihannya semua keuntungan dirasakan oleh pembuat biografi tersebut, tidak ada bagi hasil dengan pihak lain. Itu kalau untuk yang pertama. Kemudian untuk buku yang subsidi, ini adalah biografi yang diterbitkan ataupun yang ditulis ini dengan cara kerjasama dengan pihak lain. Misalnya penulis hanya membuat draft saja, kemudian nanti setelah membuat draft, kemudian draft tersebut nanti ditawarkan kepada penerbit lain ya. Bahkan nanti bisa ditawarkan juga ke beberapa sponsor untuk kerjasama, untuk diterbitkan bersama-sama. Kemudian nanti juga dipasarkan secara bersama-sama. Nah, kekurangannya nanti untuk pendapatan ataupun pemasukan penjualan buku itu nanti dibagi beberapa pihak-pihak yang ikut bekerja sama itu nanti juga akan merasakan ataupun mendapatkan timbal baliknya seperti itu. Itu kalau untuk buku subsidi, artinya ada kerjasama dengan penerbit lain ataupun sponsor lain dan lain sebagainya. Itu untuk jenis-jenis riwayat hidup. Kemudian kita lanjut ke struktur biografi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama orientasi, ini merupakan bagian pengenalan tokoh dan gambaran awal ya. Ini biasanya disampaikan tokoh itu namanya siapa, kemudian lahir di mana, orang tuanya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagian peristiwa atau masalah. Ini berisi hal-hal menarik, mengesankan, mengagumkan, mengharukan dari tokoh yang dibiografikan. Nah, kemudian yang ketiga, ini bagian reorientasi. Ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang dibiografikan. Atau di bagian terakhir ini biasanya ada kata-kata motivasi, sehingga nanti bisa membangun rasa untuk bangkit ya, memotivasi pembaca seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kaidah teks biografi. Di sini ada 4 kaidah teks
biografi ya, kaidah kebahasaan. Yang pertama kata hubung atau konjungsi. Ini fungsinya menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lain, kata dengan kalimat ataupun kalimat dengan kalimat yang lain. Itu adalah konjungsi kata hubung. Contohnya dikedari dengan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Ini merupakan kata ganti orang ya. Jadi ia, aku, mereka. Seperti itu. Contohnya kita. Kemudian yang ketiga, kata kerja atau verb ini adalah kata yang menunjukkan aktivitas seseorang. Berjalan, berlari, makan, minum. Itu adalah contoh kata kerja. Kemudian yang keempat adalah kata keterangan waktu. Peristiwa, kemudian tempat. Untuk waktu misalnya terkait dengan kapan ya. Kemudian untuk peristiwa itu seperti apa. Kemudian tepatnya itu terkait dengan di mana biografi itu ataupun tokoh yang dibiografikan, seperti itu. Itu untuk kaidah teks biografi. Kemudian materi selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks biografi. Di sini ada 4. Yang pertama, menulis draft yang mencakupi identitas, paparan awal, keistimewaan tokoh, dan penutup. Jadi yang pertama kita lakukan ketika mau menulis atau menyusun teks biografi adalah menulis draft, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, mencari sumber informasi atau referensi dari buku atau wawancara ataupun media lain yang memungkinkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memilih referensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, mengembangkan tulisan dengan memperhatikan tampilan nilai-nilai karakter tokoh yang dapat diteladani. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Silakan apabila nanti ada yang belum jelas dapat ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp pribadi. Seperti itu. Kemudian untuk tugas latihan kita hari ini ya, silakan kalian buka buku paket cover biru halaman 210. Bacalah teks biografi yang berjudul Biografi B.J. Habibie. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 213 dan halaman 214. Itu untuk tugas latihan kita hari ini. Untuk cara mengerjakannya sangat mudah ya, silahkan nanti kalian kerjakan terlebih dahulu di dalam buku tugas. Kemudian nanti kalian foto, kemudian nanti untuk pengirimannya kalian upload melalui Microsoft Teams. Jadi foto tugas kalian itu nanti kalian upload melalui Microsoft Teams, seperti itu. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian untuk hari ini. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, memberikan energi positif untuk kita semua. Seperti itu. Terima kasih, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya.